sulitnya mahasiswa itu di sini gitu. Karena kebebasan berpendapat dan berkemuka itu adanya di mahasiswa. Jadi bagaimanapun kami itu adalah cerminan daripada masyarakat, dan juga kami meyakini bahwa mahasiswa itu adalah mitra kritik daripada pemerintah gitu. Khususnya gitu. Terus bagaimana sih soal ini sikap kesadaran mahasiswa terkait mahasiswa di kampus-kampus UIN atau di kampus Untirta gitu ya, terkait soal isu ini gitu? Sampai hari ini saya kira semuanya punya kesadaran yang sama dalam melihat permasalahan ini. Karena khususnya di Banten saja, ekonomi masyarakatnya itu mulai dari menengah ke bawah. Saya kira dari menengah ke bawah. Sehingga mahasiswa UIN pun orang yang bukan dari kalangan orang yang ekonomi menengah ke atas, dan itu dirasakan oleh orang tuanya gitu. Sehingga itu yang mempelopori mereka kami kawan-kawan mahasiswa bergerak sampai hari ini gitu. Karena memang bagaimanapun undang-undang ini awalnya punya maksud untuk mempermudah regulasi, mempermudah masyarakat agar lebih makmur, lebih sejahtera. Tapi nyatanya secara objektif kami melihat bukan tujuannya ke situ. Tapi memang ada tujuan tertentu di balik itu. Maka dengan aspek yang telah dirasakan oleh orang tua mahasiswa, guru, tenaga pengajar honorer, tenaga pendidikan, itu semuanya merasakan dampak daripada undang-undang ini. Iya. Dan Omnibus Law ini kan masih menjadi bisa dibilang kontroversi karena penuh penolakan ya. Salah satunya yaitu dari mahasiswa. Dan sejauh ini kajian kawan-kawan temuan apa aja sih yang menjadi keharusan Omnibus Law ini untuk ditolak gitu. Dan kalau misalnya sana ada pasal-pasal yang janggal tuh bisa disebutkan. Oke, ada beberapa pasal sebetulnya yang menjadi janggal. Seperti contoh misalnya nomor 88C itu membahas tentang lapangan kerja. Di situ mengharuskan kerja lembur yang itu tidak dibatas gitu ya. Jadi memungkinkan para bos-bos, para pemilik usaha itu bebas bagaimana mereka gitu. Jadi tidak ada jangka waktu lembur itu sampai jam sekian, mulai dari jam sekian sampai sekian, taunya gitu selesai jam sekian. Nah ini itu dikembalikan ke pemilik saham atau ke perusahaan masing-masing gitu. Sehingga nanti ada kewenangan lebih gitu oleh pemilik perusahaan, sehingga karyawannya merasa terkekang, seperti itu kurang lebih. Lalu saya kira di sektor pendidikan, yang mana ya mengharuskan pemilik satuan pendidikan harus mempunyai izin atau legalitas dari pemerintah pusat atau daerah gitu. Yang mana kita tahu gitu ya, khususnya pondok pesantren baik modern ataupun salafi gitu, kita karena mayoritas tahu itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 pondok pesantren. Jika dibahas pada RUU membahas pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan ini, jika tidak memiliki izin atau tidak memiliki legalitas dari pemerintah kota, kabupaten atau pemerintah pusat, itu akan kena sanksi pidana. Tapi kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 18 Pondok Pesantren itu dijelaskan di situ bahwa tidak ada sanksi pidana, hanya ada sanksi pemberian pemahaman, pelatihan, seperti itu, hanya itu saja. Maka saya kira tidak usah dibahas lagi terkait ini, sudah ada yang membahas terkait ini di Undang-Undang Pondok Pesantren. Gitu. Nah, sekarang jangan anggap gua nih orang yang nggak ngerti sama sekali sama tentang Omnibus Law ini ya. Anggap aja gitu. Nah, sekiranya apa aja sih tuntutan-tuntutan kemarin dari mahasiswa sendiri untuk melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law agar masyarakat yang awam itu juga dapat mengerti kenapa ditolak dan
itu ada apa aja sih poin-poin yang ada di dalam Omnibus Law? Ya. Jadi Omnibus Law ini dulu mulai dicanangkan itu awal pidato Pak Jokowi Iya. ketika sambutan pertama sebagai presiden kedua kalinya. Sudah ingin merumuskan, mengajak DPR untuk merumuskan undang-undang Omnibus Law, yaitu di dalamnya itu ada undang-undang cipta lapangan kerja dan juga undang-undang perpajakan awalnya, UMKM kalau nggak salah, UMKM. Sehingga itu ada 11 klaster di situ, mulai dari UMKM, lingkungan hidup, gitu, dan lain-lain. Nah, sehingga masyarakat harus melihat bahwa undang-undang ini niat awalnya untuk mempermudah regulasi masyarakat, untuk mempermudah sistem kerja masyarakat. Kehidupan masyarakat akan dipermudah oleh undang-undang ini niat awalnya. Tapi setelah kita telaah bahwa misalnya tadi yang saya sebutkan, pasal yang saya sebutkan seperti lembur, memang misalnya pemerintah sudah tidak mengatur itu secara rinci, tapi dikembalikan ke perusahaan. Ini akan memberatkan kepada si karyawan ini, karena jika tidak disebutkan di situ, tidak dijelaskan di situ, akan semena-mena oleh pemilik perusahaan. Oke, misalnya di pasal yang lain membahas kemudahan membuka usaha. Ini kalau kita cermati secara kecil, misalnya memang mudah, jadi mempermudah masyarakat jika ingin membuat usaha atau buat punya inovasi untuk berbisnis itu. Tapi jika kita pandang lebih jauh, apakah hanya untuk masyarakat kecil gitu? Apakah tidak membuka peluang bisnis untuk para elit politik atau misalnya para investor dari luar? Nah kan pada intinya gitu. Oke, kalau misalnya kita memandang ini akan mempermudah perekonomian rakyat akan lebih mudah membuka usaha. Tapi ketika gamblangnya kita mulai kaji sedikit demi sedikit, ini sih terlihat gitu bahwa bukan cuma kita, tapi mereka yang ada di atas, yang ada di bangku kekuasaan sangat manfaatkan undang-undang ini, saya kira. Oke, kalau saya bilang misalnya saya ingin buka usaha, tapi pengetahuan saya terhadap itu tuh tidak ada gitu, sedikit, sehingga saya tidak bisa bergerak apa-apa lagi untuk melakukan itu gitu. Tapi beda halnya dengan orang-orang yang besar di atas itu, mereka tahu bagaimana sistematikanya, harus apa. Apalagi setelah ada undang-undang ini akan lebih mudah. Jadi kemungkinan lebih akan memperbanyak investor dari luar atau elit-elit politik yang sudah menanam sahamnya mulai dari ketika mereka jadi gitu. Memulai menanam saham sehingga setelah beres jabatan itu sudah berbuah gitu. Sehingga yang kami lihat dari segi itunya kecil menurut kami kecil lah untuk kepentingan masyarakat. Saya kira masyarakat memang akan mendapatkan dampak daripada undang-undang ini, tapi sangat kecil kemungkinan karena wawasan masyarakat terkait ini masih kecil juga, Kang. Masih kecil juga. Oke, nah kalau gue lihat juga kan kemarin tuh banyak banget mahasiswa nggak cuma di Banten, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Jawa Barat, itu gue rasa seluruh Indonesia udah melakukan aksi penolakan Omnibus Law ini ya.
Dan dalam perjuangan dan pergerakan bersama ini sebetulnya apakah ada koordinasi antar kampus lain dan apa sih gerakannya? Ada. Ya tentu ada. Sebelum aksi kemarin yang di depan kampus UIN itu yang sampai lumayan sampai malam ya, tengah malam, itu sebelumnya sudah melalui koordinasi beberapa kampus, beberapa organisasi gitu. Jadi inisiasi oleh beberapa organisasi, mengkomunikasikan itu dengan BEM, dengan DEMA, dan sebaliknya DEMA, kami di DEMA gitu atau di BEM seprovinsi Banten saja. Saya bersama BEM UIN dan BEM Untirta, DEMA UIN dan BEM Untirta mencoba menginisiasi gerakan BEM yang ada di Provinsi Banten. Sehingga kemarin dimulai dari HUT Banten. HUT Banten kita sudah mulai ada gerakan, di samping memperingati HUT Banten kita menyuarakan aspirasi terkait Omnibus Law ini, Kang. Jadi saya kira sudah banyak gerakan yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi ini mencirikan bahwa ini kemarahan rakyat ini sudah sampai segini gitu. Dan terus gini, Presiden Jokowi kan pernah mengatakan masa aksi itu kebanyakan korban hoax. Iya. Kira-kira tanggapan dari Kalian sendiri gimana sih? Ya, saya sedikit lucu ya kalau misalnya Pak Presiden bilang banyak hoax misalnya. Gini aja Pak ya. Gini Pak, kami di Banten khususnya mahasiswa UIN, KBM UIN sudah melakukan gerakan ini jauh-jauh dari hari ini, sudah jauh-jauh hari Pak, gitu. Lalu Bapak misalnya mengkaitkan ini dengan walkoutnya beberapa partai dari paripurna misalnya, atau dengan organisasi kemasyarakatan yang sekarang lagi mengecam RUU ini, sehingga kami mahasiswa atau buruh misalnya dibiayai atau mendapatkan isu-isu hoax dari kalangan itu. Jujur kami tidak sama sekali gitu. Karena memang dari bulan Maret Pak, bulan Maret kami sudah melakukan aksi ini. Kami sudah melihat pasal-pasal memang janggal gitu. Waktu itu memang kita masih menuntut untuk revisi, diperbaiki, tapi kami sekarang yakin bahwa ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Bapak harus adil gitu untuk melakukan tindakan. Begitu, saya kira tidak ada ini dipasok oleh partai anu, ditunggangi. Yeah. Kita dari bulan Maret sebelum partai anu walkout dari paripurna kok gitu Pak. Jadi udah Pak, pasti mahasiswa udah mengkaji apa aja yang ada di Omnibus Law. Iya, betul sekali. Dan ini pertanyaan di segmen terakhir ya. Iya. Kira-kira gimana sih kondisi keamanan pada saat demo kemarin? Tapi sebelum lu jawab nih Jan, kita break dulu. Tetap di Kampus Pedia edisi Lu telepon taruh mana? ini. Ya, Hati-hati, coba sekali. Mana? Belakang ya? Iya. Nyala Jack, aman. Coba ngomong lu. Cek. Aman. Aman Jack. Lagi Pak. Cek. Aman. Mau ganti clip on Bang Arkan? Ganti nih Bang Boy. Ganti. Low, cek. Low. Ganti. Dari bawah tuh. Nah, ya, ke bawah. Lupa. Udah atas ke bawah ya? Iya. Iya sih bener. Iya, udah. Biasanya juga runtutannya gitu ya? Iya.
Kalau dari bawah ke atas tuh gak enak. Coba. Taruh sini aja deh bang. Hah? Enggak gitu lah. Belum punya bini juga udah enak. Aduh, Iya kan? nggak paham begini. Sini bang. Jangan memble ini. Oh, jadi memang. Iya jangan memble. Coba lagi bang. Cek. Tes. Itu udah diganti jak. Udah diganti. Lagi bang. Coba. Cek. Tuh. Wah. Bang, lu sehat ya bang ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Bay tadi sakit ya? Iya. Jadi untung gua masih sembuh. Alhamdulillah. Dikirain gua mati suri. Kangen gua, 2 minggu gak ketemu lu. Baik lu. Parah. Aman ya Jack? Oke aman bang. Aman ya? Ojek iklannya dipanjangin, nunggu narsum satu lagi. Oh. Ada iklannya, Bang. Satu. Masuk ya. Oh. Jack, iklan apa gimana Jack? Tahan dulu Jack, tahan dulu. Semenit lagi. Semenit lagi aja Jack. 2 menit lagi lah. Mana Pak narsum satunya? Dari sini jalan di Polda. Gak apa-apa. Poldanya Polda Jabar, Polda Banten. Nah, datang gua. Takutnya. Kang itu sambil diminum. Iya. Bukan hiasan gitu. Udah tadi diminum. Haus dikasih casingnya di Biar Ya, Pak. Masuk Jack, nih. Kita mulai. Tahan. Sip, Nu. Gak apa-apa sambil nanti nyusul. Yang langsung masuk aja nanti. Yo, bumper in. Masih di Kampus Pedia bersama gua Arkan dan Ojan, dan nanti sebentar lagi ya. Ya. Insya Allah teman dari Untirta, Presma Untirta akan hadir bersama kita di sini. Dan sekarang Ojan bisa jawab pertanyaan gue yang tadi, yang gimana sih kondisi keamanan teman-teman kemarin waktu pas saat demo itu? Ya, kondisi keamanan waktu demo ya, mulai dari demo yang Daerah gitu. daerah sampai nasional. Mulai dari Maret saja. Maret itu berjalan dengan lancar, Kak. Tidak ada kisruh apapun, hanya teatrikal dan lainnya dari mahasiswa sebagai bentuk cerminan lah daripada kesengsaraan rakyat itu. Nah, lalu aksi selanjutnya kemarin di depan UIN. Nah, saya kira ini menjadi sorotan banyak kalangan juga terkait aksi yang diadakan di depan UIN. Yang kemarin ya? Iya. Ya, coba bisa diceritain nggak sih itu? Gua liat banyak banget mahasiswa yang bertumpahan darah kalau gua lihat. Iya. Dan bahkan ada juga oknum polisi yang Iya. kena juga ya. Boleh, itu bisa gimana? Bisa ceritain gimana itu kemarin? Ya, awal mulai aksi itu kan mulai dari siang sampai sore ya Sampai seharusnya ya. Iya. Iya. Masalah. Sampai sore. Tapi dalam perjalanan itu ada beberapa kawan kami yang ditahan, yang diamankan oleh kepolisian. Kami juga tidak tahu alasan jelasnya kenapa sehingga ditahan oleh kepolisian. Yang padahal mahasiswa kami itu, daripada aliansi kami itu rata-rata dari kalangan mahasiswa yang semester bawah. Baru-baru ya? Baru-baru semester 3, mungkin semester 5, bahkan ada yang semester 1 gitu. Ya, mereka, saya kira euforia aksi itu
mereka masih rasakan sekali, sehingga kaget tiba-tiba ditangkap gitu. Waktu itu ada sekitar 14 orang yang tercatat di kawan-kawan aliansi ketika itu. 14 orang yang ditangkap oleh Polda. Nah itu kami kenapa sampai malam itu masih mengusahakan agar kawan-kawan kami bisa dibebaskan malam itu juga. Bisa dibebaskan malam itu juga. Maka kami beberapa kali negosiasi dengan kepolisian bersama Korlap dan kepolisian. Kami akan selesai, kami akan tertib jika kawan kami bisa dibebaskan malam itu. Kami punya kesepakatan 30 menit waktu itu. Tapi sampai 30 menit tidak bisa, harus melewati prosedur yang ada yang diberikan oleh kepolisian. Oke, kami dari kawan-kawan aliansi yang waktu itu tergabung sudah sepakat bahwa oke, kita bubar. Para pimpinan aliansi, para pimpinan organisasi waktu itu bersama LBH Rakyat Banten waktu itu mengurus kawan-kawan yang ditangkap. Nah, maka yang lain itu kami sudah himbau sebetulnya. Kami sudah himbau bahwa kawan-kawan aliansi harus mundur dulu. Karena kami tidak mau yang ditahan ini bertambah. Kami tidak mau kawan-kawan yang lain terluka lebih banyak. Banyak kawan-kawan kami yang terluka, ada yang sampai bocor, ada yang luka-luka kecil gitu, ada yang sampai pingsan dilarikan ke puskesmas, rumah sakit, sampai dirawat juga kan. Banyak lah beredar foto-fotonya Kang ya, itu. Nah saya beberapa orang saya sambangi ke rumah sakit, ke puskesmas itu. Khususnya, nah memang ada beberapa dari pihak polisian mungkin yang terluka, bocor kan, sampai kita lihat videonya juga bocor. Nah, saya kira itu sudah menjadi kemarahan mahasiswa yang membabi buta karena tindak represif yang dilakukan awal oleh kepolisian. Padahal kami hanya meminta kawan kami untuk dilepaskan, tapi kepolisian meminta kami bubar dan sampai melemparkan gas air mata dan lain-lain gitu ya. Sehingga itu membuat amarah kita. Oke, misalnya bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh mahasiswa kurang mengenakan misalnya. Tapi silahkan itu ditanggapi sebagaimana layaknya manusia juga. Jangan sampai kita ini seperti bukan bagian daripada rakyat juga, mudah dilukai, bisa kapan saja ditangkap gitu. Jadi seharusnya saya mohon kepada pihak kepolisian, pihak keamanan yang bertugas waktu itu untuk bisa lebih menaruh hati nuraninya bahwa kami ini mahasiswa, kami ini sebagai cerminan daripada rakyat itu. Nah, maka saya harap sudah ada tidak ada lagi lah tindakan represif daripada aparat, beberapa aparat ya, oknum aparat saya kira. Karena ini yang memang kami takutkan, sehingga aksi yang di Jakarta sampai beberapa kampus yang ada di Banten tidak jadi berangkat ke Jakarta. Kami pun sudah punya rencana berangkat dan akan berangkat ke hari itu, dan hari itu pun kami dijegal tidak bisa berangkat. Kami sudah siap dengan rombongan, dengan kawan-kawan mahasiswa yang akan aksi ke Jakarta, sudah ada kendaraannya. Ketika mau berangkat kita dijegal oleh pihak polisian dan kami tidak tahu siapa oknumnya. Sampai hari ini saya sudah ke Polres, sudah koordinasi sama Polda, sudah koordinasi sama pihak bisnya. Itu kami belum tahu sampai hari ini. Khususnya saya pribadi yang mengkoordinir keberangkatan mahasiswa UIN untuk ke Jakarta waktu itu sangat sakit hati melihat tindakan yang seperti itu. Mana adabnya, mana budi pekertinya gitu, ketika itu. Kenapa tidak koordinasi ke saya misalnya, Ojan atau Pres tidak bisa, mahasiswa tidak bisa berangkat ke Jakarta karena bla 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 ABCD gitu. Oke, kami terima gitu. Jangan halnya seperti yang kemarin. Harus ada alasannya. Harus ada alasannya.
atau misal koordinasi lah ke kita sebagai itikat baik daripada pihak polisian kepada mahasiswa gitu. Kami sudah beritikat baik dari mahasiswa, sudah mencoba datang ke Polres, minta menanyakan bagaimana ini, bagaimana. Tapi kami tidak bisa bertemu dengan Kasat Polantasnya waktu itu. Oke. Ya. Dan kita tahan dulu. Oh, ya. Dan ini harus kita dari Pres Maugirta udah datang, ada Ibnu Maset. Pres, silakan Pres. Yuk. Sip. Oke. Nah, Mas, kita lanjutin lagi nih obrolan kita hari ini. Dan kemarin kan gue sempat lihat juga nggak cuma mahasiswa ya yang hajar polisi lah gitu ya. Itu ada juga pelajar, dan gue juga lihat banyak banget pelajar-pelajar yang ditangkap gitu kan. Komentar lu berdua terkait ini siswa yang ikut turun ke jalan terus mereka juga ditangkap-tangkapan sama polisi, itu kira-kira gimana sih komentar kalian? Dulu deh. Iya, kalau dari saya sebetulnya ya tidak ada permasalahan terkait bagaimana dia siswa, entah dia masyarakat sipil ataupun dia mahasiswa ataupun dia buruh, petani dan sebagainya. Elemen hari ini yang saya rasa semua memiliki hak karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar ketika kita berbicara di depan muka umum, dan itu tidak dipermasalahkan. Yang menjadi masalah sebetulnya adalah penangkapan secara tiba-tiba tanpa sebab dan penetapan tersangka yang terburu-buru. Itu yang sempat dilakukan oleh pihak kepolisian di tingkatan Polda. Ini yang saya pikir secara bersama oleh kawan-kawan mahasiswa juga betul-betul harus kita lihat juga sebetulnya ada apa sebetulnya. Yang saya yakini betul bahwasanya rezim hari ini ya bersekutu tanpa secara langsung dengan pihak aparat gitu kira-kira. Oke. Dan dari Ojan sendiri gimana tanggapannya, Jan? Iya, betul ya apa kata Pres Ibnu. Saya kira tidak ada masalah. Karena memang yang merasakan ini bukan hanya buruh, bukan hanya karyawan gitu. Nggak cuma mahasiswa, Bukan cuma mahasiswa, tapi semua elemen masyarakat. Itu karena di Undang-Undang Omnibus Law ini semua ada. Ada pendidikan, ya, ada ketenaga kerjaan dan lain-lain lah. Gitu. Sehingga menyebabkan semua elemen masyarakat ini geram. Mana kebijakan dari pemerintah, kebijaksanaannya, gitu. Sampai hari ini belum ada, gitu. Hanya niat-niat saja, gitu. Tapi tindakan langsungnya kita belum lihat. Karena sekarang pertanyaan untuk Pres Ibnu yang dari Untirta nih ya, karena baru datang juga nih. Omnibus Law ini kan diperuntukkan sebagai alternatif pemangkas birokrasi yang ketat ya kan, sehingga bisa menekan laju korupsi, pungli dan lain-lain halnya lah. Apa komentar Pres Ibnu soal ini? Iya, komentar saya sebetulnya sebelum adanya omnibus, kita sudah tahu betul ya bagaimana hidupnya, sulitnya perekonomian kita sebetulnya. Itu yang harus kita coba untuk berpikir dulu ke sana dulu nih. Sebelum adanya omnibus sudah sebegitu sulit kita dalam menghadapi ekonomi ataupun menjalani hidup sebagai pekerja. Kemudian kalau berbicara hari ini tentang pemangkasan birokrasi, kemudian juga berbicara human resource, kalau mungkin lihat datanya juga di kita ini kan berada di bawah PBB, itu dijelaskan bahwasanya investasi yang ada di Indonesia itu diberi urutan ya, kemudahan investasi di antara 120 negara kalau tidak salah itu kita berada pada urutan di 73 kalau tidak salah. Kemudian artiannya itu kita tidak sulit-sulit amat kalau berbicara birokrasi dan sebagainya gitu loh. Standar lah istilahnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang hari ini untuk kemudahan, untuk penyerapan tenaga kerja dan sebagainya, hari ini pun juga kita harus lihat juga kemampuan dari Human Development Index-nya juga ya. Di Indonesia sebetulnya kita itu di urutan kedua, paling terakhir tuh, sebelum terakhir. Itu tuh yang memang seharusnya Omnibus Law perlu dilihat kembali, ataupun memang seharusnya ini belum tepat dalam artiannya untuk penerapan Omnibus Law yang ada di Indonesia sebetulnya. Kalau kita melihat beberapa hal-hal yang tadi sempat saya sampaikan gitu. Oke, nah kan sempat juga kemarin Menkominfo bilang kalau seandainya
apabila kata pemerintah hoax itu hoax katanya ya. Dan kira-kira sejauh ini apakah dari kajian teman-teman menemukan data pembanding sehingga bisa dikatakan kalau itu hoax gitu? Sebetulnya kalau bicara tentang hoax ini maklum ya, ini sudah berbalik gini keadaannya. Yang tadinya otonomi daerah, kita bicara masalah demokrasi, oke, tidak ada masalah sejauh ini. Dalam satu hari satu malam semua berubah, sentralistik semua keadaannya. Yang tadinya Menkominfo berubah menjadi Menteri Penerangan. Ini sangat-sangat luar biasa kondisinya gitu loh, sehingga sifatnya sudah totaliter. Itu pemerintah bilang hoax, itu hoax yang padahal sebetulnya mereka lah pencipta hoax tersebut. Iya. Apa mungkin karena mereka panik kali ya? Mungkin bisa jadi karena situasi hari ini masyarakat sipil sangat-sangat luar biasa begitu loh, berbicara bagaimana penolakan terhadap Omnibus Law. Narasinya pun sudah tidak bicara lagi tolak tapi cabut, kemudian juga mosi tidak percaya terhadap dua lembaga, eksekutif maupun legislatif. Saya kira gini sih Kang. Saya kira gini. Kenapa misalnya presiden atau pemerintah bisa bicara ini hoax? Karena sebagai pembalik keadaan mereka, karena sudah banyak elemen yang mengecam dua lembaga ini, DPR dan pemerintah, sehingga itu menjadi pemadam amarah lah, saya kira, yang harapan presiden ya, pemadam amarah. Dan saya kira kurang lebih memberikan statement bahwa Omnibus Law ini betul-betul untuk rakyat, dan apa yang disuarakan oleh rakyat, apa yang disuarakan oleh beberapa elemen mahasiswa itu tidak betul-betul benar sepenuhnya. Saya kira itu. Maka ini perlu dipahami juga oleh masyarakat kecil gitu ya, masyarakat yang ada di pedalaman, masyarakat yang hari ini mungkin belum bisa ikut andil dalam menyuarakan aspirasi ini. Dan selain itu juga kan kalau gue lihat presiden juga mengatakan banyak hal yang membuat Omnibus Law ini bisa bilang mempercepat peningkatan perekonomian di Indonesia gitu ya. Salah satunya sangat mendorong UMKM gitu. Apa komentar Pres Ibnu dan Wapres Fauzan terkait soal ini sih? Ya, kalau untuk terkait UMKM sebetulnya ini menjadi salah satu apa ya? Kalau kita lihat secara ideologis sebetulnya ya, kita pembahasan yang sedikit jauh mungkin. Kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Iya. Ketika kita ini sebenarnya kita umur di mana produktif kerja. Produktif kerja, nanti ada kemungkinan besar kita akan dengan ledakan jumlah penduduk. Mereka menyebutnya dengan bonus demografi. Ketika sudah meledak penduduk dengan usia produktif, lalu benak di pikiran kita adalah apakah nanti semua terjamin kerja dari bonus demografi tersebut, sehingga tercetuslah pembuatan UMKM. Ketika makin banyak yang berusaha, dalam artian ada sekian persen kecil bahwasanya perekonomian untuk bisa ditumbuhkan. Salah satunya seperti itu bagian dari salah satu cara negara untuk mensejahterakan sebetulnya. Namun sebetulnya tidak bisa seperti itu. Masih ada pilihan-pilihan yang memang bisa dikatakan tepat dalam penerapan decision maker. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena hari ini apabila kita coba untuk ekonomi agak sedikit terbuka, bagaimana kita sifatnya agak sedikit individualis, kemudian juga liberal pendekatannya, itu saya rasa agak sedikit kurang tepat. Karena kenapa? Ekonomi yang kita pergunakan adalah ekonomi yang gotong royong, saling membantu dan sama lain. Dan bicara hari ini lapangan kerja, kemudian juga badan usaha milik negara, itu pun juga kan ada beberapa saham ataupun kepemilikan perusahaan itu tidak lagi punya negara begitu loh. Yang padahal proses-proses sebelum-sebelumnya dalam masa revolusi ataupun kemerdekaan itu melalui proses yang panjang. Bagaimana kita coba untuk nasionalisasi aset asing dan sebagainya, yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan. Yang saya rasa pendekatannya seharusnya bangun industrialisasi nasional begitu loh, karena kita bicara SDM luar biasa, bicara tentang SDA juga luar biasa hari ini gitu. Oke, kalau menurut Fauzan gimana, Jan? Iya betul memang. Sekarang gini saja, rakyat melihat bahwa Indonesia ini besar. Kita semua sudah beberapa kali digaungkan dengan kampanye
sumber daya alam manusia, Ya. sumber daya alam Indonesia, sumber daya manusia yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tahu bahwa untuk memupuk ekonomi yang baik gitu, untuk membangun ekonomi yang lebih baik, saya kira belum perlu nih hal-hal yang seperti ini gitu. Coba saja kenapa tidak mengembangkan SDA yang kita punya, SDM yang kita punya, berikan lahan pekerjaan misalnya, kelola alam yang kita punya, sehingga ini bisa dilihat masyarakat nih, betul Indonesia punya sumber daya alam yang banyak, sumber daya alam yang tinggi. Nah, itu yang harusnya menjadi fokus pemerintah, saya kira. Tidak lagi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi atau hal-hal yang saya kira formal. Kenapa yang sudah ada ini tidak dibangun? Kenapa kita bangun ulang? Kenapa tidak mengembangkan yang sudah kita punya gitu? Itu mungkin lah garis besarnya. Oke. Dan ini pertanyaan di segmen terakhir dan mungkin nanti akan dijawab di segmen selanjutnya, yaitu apakah tujuan akhir dari dari aksi massa ini gitu? Apakah gagalkan Omnibus Law atau dilanjutkan dan direvisi? Tapi sebelum Pres Ibnu dan Wapres Fauzan menjawab, kita break dulu, tetap di Kampuspedia. Oke, masih di Kampuspedia bersama gue Arkan, ada Wapres Fauzan dan Pres Ibnu. Dan mungkin dari siapa yang mau jawab duluan? Oke, Pres Ibnu deh. Ya, sebetulnya mosi tidak percaya itu kan bicara tentang tadi tuntutan akhir ya, sebetulnya outputnya apa sih? Kita bicara dulu nih, mosi tidak percaya itu seharusnya siapa yang mengeluarkan? Jadi di dalam Undang-Undang MD3 itu disebutkan bahwasanya ada hak interpelasi, angket, dan hak berbicara. Tidak disebutkan itu sebetulnya bicara tentang masalah mosi tidak percaya. Nah, bicara tentang mosi tidak percaya itu sebetulnya harus diungkapkan ataupun dikeluarkan kelembagaan oleh pihak legislatif. Karena kalau kita melihat sistem parlementer sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi Indonesia hari ini? Gitu loh, bicara tadi mosi tidak percaya. Ya kondisi hari ini
kita lihat juga ya komposisi fraksi partai yang ada di DPR RI, kemudian juga posisi yang ada di eksekutif, apakah seimbang dalam oposisinya begitu, koalisi pro dan kontra. Hari ini kan yang jelas-jelas menolak ini hanya 2 fraksi partai. Artinya tidak proporsional ketika kita berbicara masalah mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh legislatif gitu loh. Sehingga ini muncul dari keresahan dan rahim masyarakat itu sendiri melihat bagaimana Omnibus Law ini bukan lagi bicara tentang kepentingan masyarakat. Kemudian hari ini pun berbagai aliansi, entah itu mahasiswa, bahkan juga federasi pelajar, hingga sampai ke buruh yang memang hari ini beberapa aliansi elemen yang terus coba untuk melebur, bersepakat bahwasanya mosi tidak percaya harus dikeluarkan, tapi dari rahim rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian sebetulnya kalau kita aksi kemarin ataupun melihat aksi beberapa di daerah itu, serangannya sebetulnya tidak hanya ke DPR seharusnya, tapi harus ke Presiden RI juga, ke Pak Jokowi seharusnya. Kenapa? Karena dalam pidato awalnya beliau menyampaikan bahwasanya ya ketika dia baru dilantik, Omnibus Law Cipta Kerja ataupun waktu itu dia bilang Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja adalah obat. Dan saya memberikan jangka waktu 100 hari ke DPR, apabila berhasil saya angkat jempol saya keempat-empatnya, dia bilang gitu ya, jempol tangan dan jempol kaki. Kemudian itu disambut dengan baik oleh Menko Perekonomian, oleh Erlangga Hartanto, kemudian juga oleh Puan Maharani dan beberapa fraksi-fraksi partai yang memang sudah mendukung. Diketok dan disahkan pada 5 Oktober. Jadi sehingga itu pun saya bilang tadi bahwasanya sudah sangat kuat ya, dalam artian secara cengkraman politik untuk bagaimana bisa menggolkan Omnibus Law. Dan hari ini pengesahan tentang undang-undang itu sudah harus di tangannya Pak Jokowi untuk ditandatangani. Entah itu ditandatangani ataupun tidak, itu akan tetap sah. Sehingga dorongan kita, Perpu itu bisa diterbitkan apabila dalam situasi yang genting. Situasi hari ini, protes, kemudian juga sanggahan-sanggahan, kemudian juga terkait kajian-kajian hari ini sudah secara eksplisit dan juga bisa dikatakan matang dari beberapa elemen ataupun aliansi hari ini bahwasanya Omnibus Law itu berbahaya, sehingga mau tidak mau Presiden Jokowi harus menerbitkan Perpu yang dimana untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Karena memang keadaan seperti ini, eksekutif harus bisa mampu menentukan sebagai seorang kepala negara ya, presiden tersebut untuk bagaimana mengkondusifkan kondisi politik maupun ekonomi hari ini yang memang sangat-sangat, saya rasa mungkin kawan-kawan merasa luar biasa ini ya, agak sedikit sulit kita melihatnya seperti itu, sehingga output dari berbagai aliansi yang satu suara tersebut, posisi tidak percaya, cabut Omnibus Law, kemudian pada akhirnya adalah terbitkan Perpu, itu merupakan output yang jelas begitu, sehingga ini harus betul-betul diperjuangkan secara matang. Ini tambahkan dari Fauzan? Ya. Kestabilan politik, kestabilan negara kita memang hari ini menjadi pertanyaan. Yeah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita lihat tadi yang betul disampaikan oleh Pres Ibnu, komposisi yang ada di pemerintahan dan di legislatif ini bagaimana, berat kemana atau seimbang misalnya. Yang memang seharusnya ada keseimbangan di situ, pemerintah dan DPR, sehingga DPR bisa berani untuk mengeluarkan peraturan atau tadi yang disampaikan mosi tidak percaya selaku legislatif misalnya. Tapi hari ini kan kita tahu semuanya belum ada nih, tidak seimbang. Yang mana kalau kita lihat dari pemilihan umum presiden kemarin, ada beberapa partai yang di luar Pak Jokowi misalnya, tapi hari ini sudah bergabung. Hanya ada beberapa partai, hanya ada 2 partai yang bersikap oposisi gitu. Yang seharusnya memang kestabilan itu DPR lebih condong kepada menjadi oposisi gitu, daripada pemerintah, sehingga
ini seimbang gitu. Nanti ketika DPR ini adalah perwakilan dari rakyat, sehingga pelaksananya nanti adalah pemerintah gitu. Nah, maka hari ini karena DPR dan presiden ini saya kira satu frame ya, satu arah gitu. Kami mengharapkan akhir daripada Omnibus Law ini, kami minta elemen masyarakat meminta presiden untuk mengeluarkan perpu. Karena ada dua cara sebetulnya untuk membatalkan ini. Ada judicial review. Ini jalan konstitusi yang disediakan oleh undang-undang. Tapi sekarang kita melihat saja apakah mudah untuk melakukan itu. Oke, banyak misalnya dari kalangan mahasiswa atau simpatisan daripada masa aksi ini yang paham terkait itu. Tapi akankah mudah? Akankah prosesnya sebentar gitu? Lebih efektif tidak gitu? Diterima tidak? Banyak pertimbangannya. Kenapa misalnya kita tidak sampai hari ini tidak ada judicial review ke MK? Karena kami melihat, bulan lalu saja MK baru diberi hadiah nih sama legislatif atau DPR ya, DPR dan pemerintah diberikan hadiah lumayan besar lah, berbentuk undang-undang perpanjangan masa pensiun ya sampai 70 tahun. Ini kan menjadi kado untuk MK sehingga masih bisa satu framing juga dengan DPR dan pemerintah. Ya. Kira lucu. Jadi kalau kita ke MK misalnya Pak Presiden minta kalau tidak sepakat ke MK. Mau gimana kalau ke MK kita sudah tahu hasilnya akan seperti apa. Kemungkinannya kecil. Yeah. Karena tadi itu beberapa hal ya khususnya yang hadiah itulah. Sehingga berat untuk kami jika harus ke MK. Bukan karena tidak ada pakarnya, tidak mengerti atau apa ya. Tapi hasil yang kemungkinannya kecil. Nah, maka kita melalui pemerintah daerah, eksekutif ataupun DPRD provinsi dan kota agar bisa memaksa Pak Jokowi, mendorong Pak Jokowi untuk mengeluarkan perpu. Ini salah satu cara khusus hanya dimiliki oleh presiden. Mengeluarkan perpu. Nah, ini satu-satunya cara yang saya kira efektif jika Pak Jokowi misalnya atau Pak Presiden sudah melihat amarah masyarakat, jangan melihat ini ada hoax, ada yang menunggangi. Harus melihat bahwa kemarahan rakyat sudah sampai sini. Rakyat yang akan merasakan undang-undang ini nanti implementasinya ya. Sekarang sudah merasakan. Maka saya minta kawan-kawan mahasiswa minta Pak Jokowi untuk legowo dan hatinya dilembutkan lah untuk membuat perpu ini. Saya kira itu. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mungkin dari Presidnu atau Wapres Fauzan bisa memberikan pesan untuk mahasiswa dan untuk lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif agar tercapai tujuan dari masa aksi kemarin. Dan tolong di akhir berikan closing statementnya. Mungkin siapa yang duluan nih? Silakan, Pres Fauzan. Kalau saya melihat DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang mana mewakili rakyat. Maka saya bisa buktikan itu hari ini betul sekali. Rakyatnya pengen naik mobil, wakil rakyatnya yang naik mobil. DPR yang pengen punya usaha, pengen punya perusahaan, masyarakat pengen punya perusahaan, DPR yang mewakilkan. Masyarakat pengen makan ayam, DPR yang mewakilkan. Masyarakat pengen keluar negeri, DPR yang mewakilkan. Saya kira itu gambaran dari saya DPR hari ini. Itu. Maka closing statement dari saya bahwa kedaulatan rakyat, kesengsaraan rakyat adalah hukum tertinggi di negeri ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke.
Dari Presibnu mungkin? Ya, dari saya mudah saja sih sebetulnya. Apabila pemerintah hari ini menuduh kita bahwasanya kita ditunggangi, kemudian ada penunggang, rusuh dan sebagainya, kita berhak untuk menanyakan kembali sebetulnya. Penunggang dari untuk mempercepat Omnibus Law ini sebetulnya siapa? Dan hari ini pun apabila kita dituduh bahwasanya gerakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah ditunggangi dan sebagainya, jelas kita ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat Indonesia hari ini. Kemudian saya juga hari ini dan juga melihat bagaimana proyeksi ke depan gerakan-gerakan mahasiswa tersebut ataupun dari pelajar ataupun berbagai elemen yang hari ini, saya rasa tidak perlu lagi untuk kita eksklusif, sifatnya harus melebur. Bagaimana kita melihat sejarah-sejarah revolusi ataupun reformasi pada 98, buruh, kemudian juga mahasiswa dan elemen-elemen yang lainnya itu bersatu padu untuk bagaimana menjatuhkan rezim Orde Baru pada waktu itu. Sehingga peleburan hari ini kita coba untuk sepakati bahwasanya masyarakat sipil ini coba untuk bagaimana melakukan pembangkangan sipil berskala besar atau yang disingkat sebagai PSBB gitu. Dan harapan saya ke depannya bahwasanya jangan sampai ada lagi gerakan-gerakan yang eksklusif, gerakan-gerakan yang dimana hari ini saling mengkhianati. Apabila memang hari ini tujuan kita adalah satu untuk cabut Omnibus Law, ya sudah, tidak ada narasi yang lain hari ini. Cukup sekian dari saya. Oke. Setelah obrolan kita sore ini bersama Presibnu dan Wakil Presma dari UIN. Thank you banget ya, Jan ya. Siap. No, thank you banget. Sama-sama. Oke. Dan sekarang udah di akhir, gue pengen memberikan closing statement, cuman tadi gue lupa mau ngasih closing statement apa karena emang obrolan kita berdua tadi emang udah kayaknya mewakilkan closing statement gue, jadi nggak usah lah ya. Dan untuk itu sebelum kita akhiri, kita untuk hidup mahasiswa dulu aja kali ya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia. Sebelum kita mengakhiri, jangan lupa follow dan subscribe dari akun Sultan TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.